Halo guys, perkenalkan ya, aku Ahmad Manar Hanifah dari kelas R2D. Di sini saya akan membahas sebuah presentasi yang dimana kita akan memikir ke belakang ya, atau memikirkan masa lalu, yaitu sejarah terjadinya dan berlangsungnya Perang Padri. Awal mula terjadinya Perang Padri dikarenakan pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kala itu muncul gerakan Wahabiyah di Sumatera Barat yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam oleh kaum Padri. Hanya saja, kaum adat merasa tak sejalan. Pemerintah kolonial pun mendukung kaum Padri dan melakukan perjanjian, di mana pasukan Belanda menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat. Peristiwa inilah yang mengawali terjadinya Perang Padri. Proses terjadinya Perang Padri ada 2 tahap. Tahap yang pertama, pada tahap ini peperangan terjadi antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap. Kaum Padri menggunakan siasat gerilya. Kedudukan Belanda makin sulit, kemudian membujuk kaum Padri untuk berdamai. Pada tanggal 15 November 1825 di Padang diadakan perjanjian perdamaian, dan tentara Belanda ditarik dari Sumatera dan dipusatkan untuk menumpas perlawanan di Ponorogo. Tahap yang kedua, mula-mula kaum Padri mendapat banyak kemenangan. Pada tahun 1834, Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap, kemudian diasingkan di Minahasa sampai wafatnya. Dengan menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang selesai. Perang tetap berlanjut walaupun tidak lagi mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau. Di sini ada tokoh penting dalam Perang Padri. Yang pertama Tuanku Nan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Man Siangan, Tuanku Pandai, Sikek, Tuanku Barumun. Yang selanjutnya, di sini ada penangkapan dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini yang bernama Na Ali Sultan Caniago diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Pada 23 Januari 1838, Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Pada akhir 1838, ia dipindahkan ke Ambon. Pada 19 Januari 1838, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota, Minahasa, dekat Manado. Dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya. Pada 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Yang selanjutnya, di sini ada yang namanya gambar peta, di mana terjadinya perang yang dipimpin langsung oleh Tuanku Imam Bonjol, yaitu Perang Padri. Di sini juga dijelaskan ada yang namanya taktik yang digunakan oleh Imam Bonjol dalam Perang Padri tersebut. Yang pertama, taktik supit urang, sistem parit, taktik konsentrasi stealth cell, taktik benteng stealth cell, cara divide et impera. Dan yang selanjutnya,
Di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari Perang Padri sendiri. Yang pertama, dampak negatif dulu yang akan kita jelaskan. Yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Mohon maaf. Dan yang dampak positif yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Belanda bertambah jaya dan makmur. Dan masih banyak lagi akan dampak positif dari Perang Padri. Baru yang selanjutnya. Di sini yang terakhir, Belanda dan kaum adat mulai merasa kewalahan dalam menghadapi serangan dari kaum Padri. Hal itulah yang menyebabkan Belanda mengambil strategi damai. Di tanggal 26 Januari 1824, terjadi sebuah perundingan damai di antara Belanda dengan kaum Padri. Perundingan ini dilakukan di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini sekarang kita kenal dengan nama Perjanjian Masang. Mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Jika ada salah kata dan salah perbuatan dan salah tingkah laku, mohon dimaafkan. Yang paling penting adalah salah perkataan mohon dibenarkan. Mohon komentar di kolom mohon memberikan saran di kolom komentar. Karena manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak luput juga dari kelupaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.